Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, pengguna learning smkmutuharjo.com ya. Kali ini kami akan membagikan materi yang berkaitan tentang cara penggunaan untuk learning smkmutuharjo.com. Bapak Ibu, dalam video ini nanti akan membahas tentang berbagai macam cara di sini ya. Untuk penggunaan, teknis penggunaan, nanti silakan disimak videonya untuk mengikuti. Kita mulai. Yang pertama-tama, untuk membuka smkmutuharjo.com kita membutuhkan sebuah browser, bisa menggunakan Chrome, Mozilla, ataukah Opera ataukah Safari, untuk bisa menggunakan Mozilla. Kemudian masuk ke smkmutuharjo.com. Sudah. Kemudian login. Login dulu ya. Untuk login ini kita sampaikan secara langsung kepada guru-guru langsung cara penggunaan loginnya. Kemudian setelah login selesai, yang pertama Bapak Ibu, kita akan membuat sebuah kategori terlebih dahulu ya. Kita akan membuat sebuah kategori. Letaknya di mana Bapak Ibu? Letaknya ada di sebelah kiri. Pertama klik tombol yang hitam ya. Sini tombol hitam, klik. Kemudian pilih yang course, oke, scroll bawah sedikit, kemudian pilih yang manage course, oke. Nih, kita akan membuat course kategori. Pertama, create new kategori. Kenapa kita membutuhkan kategori? Kategori nanti digunakan untuk menampung course-course ketika nanti ada banyak course di sana, seperti itu. Oke, contohnya klik create. Kemudian untuk ininya kasihkan top dulu aja karena nanti bagian utama. Dan kategori name, ini namanya Bapak Ibu, mungkin kita coba SMK Indonesia. Kategori ID untuk kosongan saja, deskripsi juga kosongkan, tidak apa-apa. Kemudian kita klik create kategori. Kita cek Bapak Ibu, sudah masuk ya SMK Indonesia. Jadi untuk tahapan pertama untuk membuat kategori selesai. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, setelah membuat kategori selesai, maka kita akan membuat course ya. Kita akan membuat course. Langkahnya sama, kita lakukan dari depan ya. Masuk ke home dulu. Home. Kemudian pilih yang hitam. Ya, tombol yang navigasi sebelah kiri hitam ini. Pilih course. Ya. Tadi cari Bapak Ibu kategori yang sudah dibikin yang mana ini, SMK Indonesia ya. Klik. Nah, di sini untuk membuat course baru kita tinggal menggunakan tombol ini Bapak Ibu, yaitu add a new course atau nanti sudah berupa mapel dan sebagainya ya. Kemudian seperti itu. Nah, sekarang kita membuat course dulu. Untuk course full name itu adalah nama fullnya. Kalau untuk penggunaan nama kita ada standarisasi, yaitu mapel terlebih dahulu. Yang pertama misal bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu diikuti dengan tingkat Bapak Ibu, misal kelas 11. Kemudian diikuti dengan nama guru Nurrahman, Eskom, misalnya seperti itu. Kemudian untuk short name ini tidak boleh sama dengan short name yang lain. Oleh karena itu, silahkan kasihkan singkatan yang berbeda. Semisal BI strip XI strip NR. Nah, ini BI ini saya ambil dari Bahasa Indonesia, kemudian 11 saya ambilkan dari ini, kemudian NR singkatan dari nama saya NR Nurrahman, seperti itu. Course kategori abaikan. Kemudian course visibility ini show, abaikan juga. Kemudian star, tanggal mulainya, tanggal mulai course-nya tanggal sekarang biasanya ya, tanggal ini tanggal 16 sih besok, berarti ini kita tanggal hari ini 15 saja. Kemudian course end date-nya ini selama setahun ya, selama setahun. Kalau mau diganti cuma 6 bulan maka tinggal ganti bulannya apa, tahunnya apa. Kalau 1 tahun berarti ya, atau 2 tahun berarti tinggal nambah 2021 dan seterusnya, seperti itu. Nanti ini bisa dirubah, tidak masalah Bapak Ibu, nanti bisa dirubah. Kemudian course ID ini abaikan aja, tidak apa-apa.
summary abaikan. Kemudian course summary file ini nanti digunakan untuk gambar di depan ya. Gambar di depan ini boleh diisi. Saya coba akan kasihkan gambar satu dari situ. Mungkin di picture ada gambarnya. Ada gambar. Ini tinggal di drag and drop aja Bapak Ibu. Drag and drop. Nah, seperti itu. Cara upload yang paling mudah, drag and drop atau cara lain menggunakan cara nanti yang di sini tombolnya. Seperti itu. Ini saya coba hapus dulu. Oke, cara lain ini cara uploadnya. Kemudian pilih ke dari dari file ya, upload a file, browse. Kemudian tadi di picture welcome. Oke, upload. Sudah selesai seperti itu. Untuk course format nanti apakah mingguan, topik, sosial ataukah single saja. Biasanya kita menggunakan topik Bapak Ibu. Gunakan saja yang topik. Kemudian topik number of section ini digunakan untuk berapa, kalau saya sih berapa bab nih. Berapa bab, berapa materi atau berapa KD. Monggo per KD kah ataukah per bab kah. Kalau misalnya ada 7 bab ya 7 sectionnya ada 7. Kemudian head ini abaikan, boleh menggunakan yang atas, boleh menggunakan yang bawah, seperti itu, nggak masalah. Ini juga abaikan, appearance abaikan juga, nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Ini cuma untuk customisasi, nggak masalah. Group juga abaikan, role remaining abaikan, text abaikan, dan save and return. Nah, sekarang keliru ini. Oh ya, ini ada keliruan bahasa Indonesia. Nah, ini kita ganti. Cara gantinya bagaimana? Tadi sudah masuk ya. Kita ke cara ganti. Tadi diklik dulu Bapak Ibu. Saya ulang ya. Saya ulang untuk cara gantinya. Saya rename-nya, klik. Ini, misalnya ada kesalahan seperti ini, kita klik saja ini dulu. Klik. Setelah diklik, sebelah kanan Bapak Ibu di tab administration itu ada edit setting. Oke, ada setting. Nah, di sini kita masuk sini lagi. Indonesia. Oke, seperti itu. Kemudian klik save and display. Nah, selesai. Apakah sudah berhasil? Kita lihat Bapak Ibu. Tadi di SMK Indonesia. Nah, bahasa Indonesia 11 Nur Rahman. Sudah selesai Bapak Ibu ya. Klik. Nah, untuk membuat course selesai. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan membuat user manager ya. Kita akan membuat user manager. Caranya yang pertama Bapak Ibu, nanti kita sudah sediakan materinya ya. Ini kita coba menggunakan milik siswa ya. Nanti kita gunakan milik siswa. Ini kita kopikan dulu. Terus manager dan guru. Nanti kita bikin format dulu. Ini kita hapus dulu. Oke. Oke Bapak Ibu, ini untuk format uploadnya. Karena nanti kita bikin manajer baru ya, atau guru baru, berarti nanti kita gunakan ini. Misal ini guru username kita semua guru Indonesia 1. Nah, seperti ini username-nya. Passwordnya samakan. Nanti kalau ini username password, kalau untuk guru bisa pakai NIP atau mungkin kode guru bisa. First name ini nama guru ya. Nama boleh biar mudah pencarian nanti ini jadikan sebagai nama sekolah atau
nama kelompok mapel ya. Misal ini tadi kan dari SMK Indonesia, misal seperti itu, nanti biar mudah dalam pencariannya. Kemudian di baris akhir itu baru nama fullnya, misal SMK misal Budi Andi Hermawan misal S.PD apa. Kemudian di email ini, kalau karena ini kita untuk contoh aja, kita gunakan di username aja Bapak Ibu. Caranya tinggal disama dengan ini, kasihkan tanda dan petik 2@gmail.com. Sudah selesai. Nanti tinggal diteruskan. Ini misal kita akan coba banyak, bikin 5 misal Guru Indonesia 2. Kita akan bikin 5 guru nanti, mungkin 10 sekalian lah, 10. Kemudian first name-nya sama, berarti SMK Indonesia, nggak ada perubahan, tinggal nama belakangnya nanti ya apa, misalnya nanti kita dengan acak dulu aja ya, guru 2, guru 3 dan seterusnya. Kita tarik sesuai zaman, supaya kita tarik saja. Email tidak perlu email yang valid karena cuma terdaftar saja, nggak masalah. Kemudian setelah ini tadi kan ini masih formula ya, kita copy dulu, klik kanan, paste special value, udah selesai. Kita simpan Bapak Ibu. Yes. Klik save. Sama save lagi. Post. Yes. Sudah. Nah Bapak Ibu, setelah kita tadi membuat course selesai, sekarang kita membuat user manager selesai. Sekarang ini selesai ya. Selesai. Sekarang kita membuat user siswa. User siswa caranya sama. Tadi ini kita copy dulu misal. Ini siswa SMK Indonesia tadi. Oke. Kita buka lagi. Ini formatnya harus CSV Bapak Ibu ya. Pokoknya harus CSV. Jadi semisal ini siswa Indonesia 1. Oke. Kita copy, kita paste. Ini kasihkan 2. Ini cuma untuk Bapak Ibu untuk dicoba ya. Nanti kalau misalnya sebenarnya username ini boleh menggunakan this, passwordnya ini boleh menggunakan this juga, atau kan nanti diacak first name ini nanti silahkan bikinkan per kelasnya, last name ini baru namanya full, email sama, ambilkan dari username saja. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk username buat sudah ya, kita samakan dulu saja. Kemudian first name, misal ini untuk siswa di kelas apa kan ya. Kalau di tempat kami itu menggunakan 2019, berarti ini tahun angkatan ya, tahun anaknya itu masuk. Kemudian kasihkan jurusannya sedang TKR, besar TKR berapa? TKR 1 ya, TKR 1 seperti itu. Nanti formatnya akan seperti ini. Nah, kalau nanti ada siswa TKJ 2, misalnya juga TKJ 2. Ini cuma digunakan untuk mempermudah nanti Bapak Ibu dalam pencarian siswa. Misal ini namanya Budiman Andi Setio. Kemudian Adimas Cahya, Rizky Nur
Zainal Adnan misal, kemudian Sri Wulandari, kemudian Siti Fatimah misal, Nurrohmah misal, kemudian Anissa Sri misal, seperti itu. Untuk email samakan, kita hapus dulu sama tadi ya, sama dengan nanti username-nya, kemudian di n tambahkan titik 2 tambahkan @gmail.com, contoh saja ya, cuma contoh aja. Enter, selesai, tarik ke bawah, selesai, klik 2 kali tadi ya. Ini di copy dulu, paste value biar nanti jadi teksnya, bukan jadi formasinya tadi. Oke, sip. Yes, close aja nggak apa-apa. Close, save, yes. Ini kita save. Oke, yes. Next berarti membuat user siswa selesai. Oke, sekarang kita ke enroll user manager atau guru. Bapak Ibu, kita sebelum mengenroll kita akan mengupload dulu. Berarti di sini ada step lagi, ada step upload dan enroll, sama juga upload dan enroll. Oke. Untuk langkah upload siswa atau manager user baru ya, kita di bagian ini Bapak Ibu. Di cell administration ada user account, ada upload user. Oke, ada upload user di situ Bapak Ibu. Untuk di sini file yang akan diupload bisa menggunakan source file atau menggunakan cara yang mudah Bapak Ibu. Tadi kita membuat 2 ini ya. Ini misal kita upload dulu yang manajer dan guru, tinggal klik kemudian di dropkan di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu di CSV delimiter ini ya, ini ada banyak koma, titik 2, kemudian tab. Nah, untuk ngeceknya Bapak Ibu menggunakan yang mana, koma atau titik koma atau yang lain, caranya seperti Bapak Ibu. Ini yang CSV tadi kita ya, ini klik kanan, kita menggunakan perintah open bit dari Notepad. Nah, maka kita kelihatan Bapak Ibu, ini pembatasnya kita menggunakan titik koma. Oke, berarti nanti di sini kita pilih yang titik koma. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk review, encoding, abaikan, kita upload. Oke, kalau seperti ini maka terbaca dengan benar. Kemudian untuk upload tipe abaikan, user password abaikan. Nanti yang perlu ditekan sih Bapak Ibu di force password change. Oke, untuk penggantian password yang apakah ada yang diganti untuk password yang lemah, kita pilihkan yang non Bapak Ibu, non saja, seperti itu. Nanti biar anak-anak tidak perlu mengganti passwordnya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih upload user. Oke, new user berhasil, autentikasi manual, user create 9. Oke. Kemudian heavy password 0, errornya 0, kita continue. Oke. Kemudian kita ganti upload yang user siswa. Untuk user siswa kita upload yang ini ya, sama, tinggal kita ini paskan dulu ya. Yang tadi ini siswa, kita drag and drop, masukkan ke sini, pilih yang titik koma juga sama kan, kita pilih yang upload user. Oke, ini selesai, sudah diupload. Sama juga di force password change kita ganti none. Setelah itu klik upload user. Nah, user siswa sudah terupload, 9 siswa sudah terupload, kemudian errornya 0, weak passwordnya juga 0, kita klik continue Bapak Ibu. Nah, itu tahapan kita untuk upload user selesai, user manager atau guru dan siswa. Sekarang Bapak Ibu, selanjutnya
kita akan mengenroll manager atau kita akan membuat manager di kategori yang sudah kita bikin tadi Bapak Ibu. Angkanya sama, navigasi sebelah kiri, pilih yang course dulu. Oke. Setelah pilih course, pilih yang SMK Indonesia. Oke, di SMK Indonesia. Nah, setelah kita masuk di sini Bapak Ibu, jangan klik ini dulu ya, jangan klik course-nya dulu, kita akan bikin sebuah manager. Untuk manager nanti angkanya seperti ini Bapak Ibu. Di second row, oke, kemudian di role manager, klik. Kita bikinkan tadi kan di guru Indonesia. Nah, ini kita anggap yang ini yang paling atas, oke. SMK Indonesia Budi Andi Hermawan yang tadi menggunakan guru Indonesia sekian tadi, dia sebagai manajernya, oke. Dia sebagai manajer, kita klik add. Klik add. Oke, selesai. Kembali lagi ke home atau ke second row dulu, kembali ke sini. Nah, sudah ada satu manajer dengan menggunakan passwordnya Andi Hermawan tadi. Kemudian Bapak Ibu untuk melihat apa istilahnya user tadi, apakah dia bisa digunakan untuk manajer tidak, kita akan coba logout dulu Bapak Ibu ya. Kita akan coba logout. Atau kita gunakan aja, kita menggunakan browser yang lain, kita menggunakan Chrome. Kita gunakan Chrome, kita masuk ke smkmotoharjo.com. Oke, sama. Klik login. Kemudian password yang tadi ya, sebetulnya tadi passwordnya username kalian sama ya. Kalau berhasil ya berhasil masuk. Kalau Ibu di sini sudah berhasil masuk. Tadi Pak Budi Andi ya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer Bapak Ibu nanti kalau sebagai manajer maka Pak Budi bisa merubah miliknya course-nya dia, tapi tidak bisa merubah miliknya course-nya yang lain juga. Seperti itu. Ini course, oke. Tadi yang di SMK Indonesia, ya. Nah, di sini Pak Budi bisa add a new course, tapi di course yang lain, misal di learning kita, ujian Pak Budi tidak bisa merubah, tapi cuma bisa merubah miliknya Pak Budi saja tadi yang di SMK Indonesia. Nanti Pak Budi mau menambah course, tinggal klik add a new course di sini. Kemudian kalau mau menambah kategori, subkategori di sini tadi manage course. Nah, sekarang tugas manajer itu sebagai pembuat course dan juga sebagai enroll teacher di masing-masing course. Misal seperti ini tadi ya. Ini bahasa Indonesia kelas 11 Nur Rahman Eskom. Nah, nanti klik dulu tugas manajer sebagai enrollment. Oke, yaitu cara yang memasukkan guru. Ya, yang masukkan guru. Kita sama langkah-langkahnya untuk masukkan guru. Tolong dari depan ya. Yang pertama masuk dulu sebagai manajer. Ya, setelah masuk sebagai manajer, pilih bagian kiri, pilih course. Oke. Kemudian pilih yang kategori yang sesuai tadi yang sudah dibikin. Kemudian klik lagi course-nya. Kemudian di sebelah kanan ada users. Oke, user. Kemudian pilih yang ini ada 5 opsi: enroll user, enrollment methods, group, permission, sama order. Lah kita pilih yang enrollment methods, Bapak Ibu. Klik. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita akan menambahkan guru ya. Kita menggunakan sini Bapak Ibu di manual enroll ya. Kita klik tombol abu-abu ini, warna abu-abu, ada gambar orang dengan tanda plus, kita klik Bapak Ibu. Oke. Tadi kita membuat guru ya. Guru Indonesia. Tadi Pak Budi sebagai manajer, maka ini guru 2 sebagai teachernya ya, teacher guru. Nah, niki sebelum di add
di second row Bapak Ibu ini kita ganti dulu yang teacher. Oke, dan kita baru klik add. Nah, saat ini Guru Indonesia 2 sudah menjadi seorang teacher. Untuk mencobanya sama, ini kita logout dulu ya, kita logout, kemudian kita coba login tadi di Guru Indonesia 2 sama Guru Indonesia, klik login. Nah, Bapak Ibu, untuk di My Course itu hanya akan muncul course yang miliknya Bapak tadi atau Guru 2 tadi. Guru 2 kan misal ini milik saya ya, Nurrohman Eskom. Klik. Nanti Pak Nurrohman ini atau Guru 2 tadi cuma bisa merubah miliknya dia saja, tidak bisa menambah course lagi, tidak bisa menambah kategori, tidak bisa. Biasanya cuma mengolah yang ada di miliknya Guru 2 tadi. Kemudian Bapak Ibu, ini selesai untuk enroll manager dan guru ya, ini selesai. Sekarang kita ke enroll user siswa. Untuk user siswa Bapak Ibu, cara enrollnya sama. Kita ke home dulu ya, di depan dulu. Ini pilih yang tadi BI, ya, karena kita ke BI tadi, ataukah di home pilih yang ini, oke. Ataukah cara ketiga dengan cara home lagi, pilih yang bawah SMK Indonesia, ya kategorinya tadi ya, pilih yang SMK Indonesia ini. Oke, setelah itu kita baru bisa menambah siswa. Caranya Bapak Ibu sama, klik user dulu, kita gunakan yang enrollment methods, sama kita gunakan yang manual tadi, sama ini yang enroll user ya, kita klik. Kemudian kita tinggal di Bapak Ibu, kita tadi kan membuat siswa ya, siswa Indonesia. Nah, ini siswa Indonesia tadi kan yang muncul ini ya, siswa Indonesia dan seterusnya. Kita masukkan semua Bapak Ibu. Caranya bisa di blok semua kayak gini, tarik atas ke bawah, ataukah dari ini kemudian menggunakan shift, ataukah atau satu seperti itu juga bisa. Monggo enaknya bagaimana. Kemudian kita ini enggak kita bikin sebagai teacher atau yang lain, kita gunakan sebagai student, siswa ya. Kita klik. Nah, nanti siswa sudah berhasil masuk. Ini sudah bisa Bapak Ibu. Kalau yang tadi guru tetap sebagai guru, yang siswa yang baru masuk maka dia sebagai siswa. Seperti itu. Untuk enroll siswa selesai. Kemudian kita akan membuat materi Bapak Ibu. Oke. Sebagai guru tadi ya, sudah di depan. Sebagai guru ini klik. Nah, ini kan masih kosongan Bapak Ibu ya, belum ada apa-apanya. Kita akan coba isi Bapak Ibu, Ini kita turn editing on dulu. Ya, sebelah kanan ya. Tadi kan seperti ini. Masih off, kita klik turn editing on. Klik sekali, selesai, akan muncul box sebelah kiri, abaikan yang itu. Nah, kemudian untuk yang announcement yang pertama ini kita hapus dulu aja. Cara yang hapus bagaimana? Tinggal klik edit, kemudian pilih yang delete, klik yang yes. Ya sudah. Kemudian untuk di general kita akan rubah dulu menjadi misal dahuluan. Ya. Kemudian kita akan membuat sebuah halaman pendahuluan dulu, tata cara dalam penggunaan learning ya. Kita contohnya seperti ini, kita add dulu. Bapak Ibu yang paling mudah itu menggunakannya yang pick paling bawah nomor 2. Ini scroll dulu ya, dari atas scroll dulu ke bawah, pilih yang pick, klik yang add. Oke, sudah. Untuk back name karena ini di awal ya, kita gunakan dulu sebentar petunjuk penggunaan learning, seperti itu. Kemudian deskripsi kita akan coba ambilkan dari yang sudah saya bikin. Oke. Kita akan ambilkan contoh
dari learning SMK Mutu Harjo Kandi. Ini pendidikan materi produktif, materi RPL, pemodelan. Nah, ini kita ambilkan ini ya Bapak Ibu, kita kopikan saja ini ya. Copy, kita paste. Oke, sudah. Kita akan coba. Nah, ini Bapak Ibu, tombol di sini untuk menampilkan menu-menu tambahan di sebelah kiri ya. Ada tombol untuk kita akan bikin rata tengah. Oke, kita bikin rata tengah. Kemudian di atas ini kita akan menggunakan gambar. Tadi saya punya gambar di picture, ada gambar ini. Ini sama, tinggal saya tarik, saya masukkan ke sini. Nah, loh, kok terlalu besar? Kita kecilkan Bapak Ibu. Caranya, klik dulu gambarnya, diklik sampai biru dulu ya. Setelah biru diklik, kita klik tombol sini, Emax. Kemudian kita kecilkan semisal berapa? 250 semisal. Untuk belakangnya akan menyesuaikan. Oke, deskripsinya ini dicentang ya. Dicentang dulu. Ini dicentang. Kalau nggak dicentang, kita nggak bisa nyimpan Bapak Ibu. Oke, harus mengisikan deskripsi, atau kali ini kita centang dulu seperti ini. Kita klik save. Nah, gambar sudah kecil, font juga sudah tertata. Kemudian kita klik display description on course spec, maka ini nanti akan tampil di depan ya. Akan tampil di depan. Kita centang saja. Nah, kemudian untuk yang di pack konten kita samakan dengan di deskripsi, kita kopikan ya. Klik kanan, salin atau copy, di paste di sini di kanan, tempel. Nah, sudah, kita blok dulu semua, kemudian di tengah lagi, atau klik kanan, pilih semua, edit yang tengah seperti itu. Terus nanti kita akan lihat bedanya kita centang ini apa. Untuk appearance abaikan. Ini contoh cuma untuk kustomisasi, kita klik save and return to course. Nah, Bapak Ibu, selesai satu topik untuk petunjuk penggunaan learning ya, selesai. Terus kita coba Bapak Ibu, kita rubah dulu nih. Caranya rubah sama Bapak Ibu, tinggal klik edit, pilih yang edit setting. Nah, sekarang kita coba, ini kita hilangkan dulu centangannya. Klik, jadinya akan seperti apa. Oke, kita save. Maka yang terjadi, maka di depan tidak ada gambar tadi, dan tidak dimunculkan di depan, hanya dimunculkan titelnya saja. Baru diklik itu baru keluar ya, baru keluar ininya, keterangannya. Kita akan rubah. Cara merubah Bapak Ibu ada dua cara. Yang pertama dengan cara langsung di sini edit setting, ataukah di sini Bapak Ibu kita klik dulu, baru di bawah juga ada edit setting. Nah, sama, langkah-langkahnya sama, ada dua itu ya. Oh ya, ini gambarnya gagal di copy karena dia sudah sendiri, maka kita upload ulang. Ini cari, kita akan menggunakan upload manual, pilih file di picture, pilih welcome, upload sama deskripsi centang. Kali ini mungkin seperti defaultnya ini kita centang dulu, jadi kita 250 misalkan. Klik save. Nah, sudah. Jadi kita centang lagi biar tambah di depan ya. Kita klik save. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti sama di topik 1, 2 untuk materi seperti itu juga. Kita akan coba menambahkan lagi topik ya. Misal bab 1 itu tentang sastra misalnya, semisal aja ini sastra Indonesia, semisal seperti sastra itulah Indonesia, semisal seperti itu. Cuma untuk aja. Kita untuk menyimpan Bapak Ibu, saya hampir lupa untuk menyimpan ini. Kalau kita semisal kita ganti apa gitu kan ya, semisal puisi. Kalau ini kita klik di luar, maka dia tidak tersimpan Bapak Ibu. Untuk menyimpannya, kalau kita mau ganti semisal puisi abad 20 misalnya seperti itu. Ini
ini kita harus di enter dulu Bapak Ibu. Nah, seperti itu baru tersimpan. Oke, itu caranya menyimpan Bapak Ibu. Sama tadi kita juga sama. Pendahuluan, selesai, edit, enter. Seperti itu. Nah, untuk di sini Bapak Ibu kita akan mencoba untuk menambahkan ya, kita akan menambahkan mungkin KIKD dan seterusnya, topik dan seterusnya. Caranya sama Bapak Ibu. Kita akan menampilkan dulu, kita akan samakan dengan milik saya ya. Kita akan membuat sebuah pendahuluan yang isinya ini KD, IPK, dan tujuan. Kita akan bikinkan ini dulu ya. Nah, kita bikinkan, kita klik add, kemudian kita pilih yang tadi sama, pick, dan pilih yang add. Oke, tadi misal pendahuluan. Kemudian di deskripsi samakan dengan KD Bapak Ibu masing-masing. Contohnya kita ambil dari punya saya saja yang di sini. Ya, contoh saja ya. Klik copy dulu, klik kanan, copy, klik kanan, tambah. Nah, biar lebih menarik Bapak Ibu kita gunakan perataan ya, biar lebih menarik. Kita gunakan perataan. Agak sedikit keren, samaan senang juga. Kemudian kita copy, untuk di back konten kita samakan, ini sama, kita katakan kanan dulu biar agak sedikit bagus, sama. Oke, matang sudah. Kita klik save Bapak Ibu. Oke, petunjuk selesai, kemudian di pendahuluan selesai. Oh, semisal ini di petunjuk kita akan menambahkan video Bapak Ibu di depan ya. Tadi depan sini nanti kita akan bikinkan sebuah video atau tampilkan sebuah video, sama kita edit dulu Bapak Ibu. Kita edit setting ya, edit setting. Oke, misal kita mau cari sumbernya dari YouTube, sumber kita ambilkan dari YouTube, kita akan ambilkan satu video dari YouTube ya. Nah, ini agak berat. Kita coba pakai Mozilla. Jadi kita ambilkan video dari YouTube satu, bisa untuk kita tampilkan ke web kita Bapak Ibu, seperti itu. Wah, ini agak berat. Oke, sambil kita nunggu video, semisal kita akan motivasi spesial seperti itu. Nih, kita ambil videonya Pak Habib ini ya, dari channelnya Mas Adam Sehat. Ini kita cuma membutuhkan link ini saja Bapak Ibu. Kita klik kanan, copy dulu, close, kena masalah. Kita buka lagi file tadi ya. Kita akan tampilkan di depan Bapak Ibu. Maka kita taruh di description, bukan yang di back content, karena kita mau taruhnya di depan ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, ini ada tombol media, kita klik. Kemudian ada tombol video, kita klik. Ada video source URL, kita paste di situ. Oke, atau menggunakan cara ini, klik kanan paste, tempel juga bisa. Kemudian kita insert media. Nah, sudah masuk ya Bapak Ibu. Sekarang kita simpan. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah muncul, ada gambar, ada teks, ada video. Kita play Bapak Ibu, kita play, bisa tinggal tombol di sini, kita play videonya nanti. Ya gitu Bapak Ibu, ini sudah muncul videonya, tinggal kita play saja, tidak masalah. Sudah tampil seperti itu Bapak Ibu. Kemudian next, kita coba ke depan dulu ya, ke depan dulu, ke depan, lihat video
course kita. Ini video kita tadi yang kita tambahkan, mungkin baru agak sedikit gangguan untuk videonya dari jaringan kita, mungkin kita akan perbaiki dulu nanti. Itu kemudian setelah video sudah, berarti ini untuk membuat materi seperti itu selesai. Kemudian kita upload gambar sudah selesai. Caranya seperti itu. Upload video juga sudah selesai. Oke. Sekarang kita akan membuat materi yang sebenarnya. Misal kita akan bikin teks lagi Bapak Ibu, teks tadi puisi, kita mungkin sejarah puisi sejarah puisi seperti itu. Deskripsi mungkin kita bisa carikan gambar di Google Bapak Ibu, misal puisi logo seperti itu. Kita akan ambilkan satu gambar sebagai halaman depan yang bagus nanti. Kita coba ambil ini saja, kita salin alamat gambar. Kemudian kita image tadi, paste URL-nya di sini. Nah, sudah muncul ya, sama centang. Ini tadi kita kasih kecil aja 250. Kita save. Sudah. Untuk di description cuma seperti itu, baru nanti biar tampil di depan ya. Nanti untuk isinya kita kasihkan di konten di sini. Semisal kita akan mencari materi sejarah puisi di Google ya, sejarah puisi. Kita enter. Kita akan membuka satu, ini mungkin di miliknya ini ya, belajar puisi gratis. Di situ kita akan kopikan materi dari sini, semisal sini. Ini ada sejarah puisi, perkembangan sejarah puisi di dunia. Kita copy, bisa dari materi Bapak Ibu ya. Bisa dari materi Bapak Ibu. Ini kita salin dulu. Kita paste di sini. Bisa dikopikan dari Word Bapak Ibu. Seperti itu. Perkembangan sejarah puisi dunia. Ini mungkin kita akan bikin bold, sudah kita bikin heading dan tengah ya, agak keren. Nah, seperti itu. Kemudian perkembangan sejarah puisi di Indonesia sama, kita tengahkan dulu, kita pilih heading biar besar. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuat tutorial untuk membuat video interaktif ya, sama masih menggunakan smkmoodle.com juga. Pertama-tama Bapak Ibu masih sama, silahkan buka dulu smkmoodle.com. Sudah login dengan password kita username tadi. Sudah login ya, masuk ke course-nya tadi. Kemudian kita tadi sudah bikin materi sudah. Sekarang kita coba membuat ini tadi, video Pak Habibie sudah bisa tiba ya. Dan nanti bisa dilihat di YouTube ataukah motivasi ya, bisa, no problem. Kemudian kita akan bikin sama, pertama untuk bikin video interaktif, turn editing on dulu. Sudah seperti ini. Kita klik add another video resource. Kemudian kita pilih yang ini H5P interaktif content, kita pilih, klik yang add. Dan seperti ini Bapak Ibu, untuk muncul deskripsi, mungkin deskripsi yang berkaitan dengan video ya, kita mungkin silahkan perhatikan video, atau mungkin lihat video berikut dan kerjakan soal
yang tampil. Dan seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, centang juga. Kemudian display deskripsi biar nanti ini tampil di depan ya. Kemudian untuk kontennya kita pilih yang ini, interaktif video Bapak Ibu. Klik interaktif video, muncul sudah title nanti yang muncul di depan ya. Video puisi satu langsung. Kemudian untuk uploadnya di sini ya, mungkin kita akan cari dulu puisi di YouTube ya. Di YouTube bisa puisi sejarah gitu ya, contoh aja nih ya. Ini cuma sebatas contoh dulu. Mungkin kita ambilkan satu video ini mungkin. Oke, ini kita ambil sama, kita cuma menggunakan yang di bagian linknya aja. Kita copy, sudah close, nggak masalah. Kemudian kita kembali lagi ke halaman yang tadi Bapak Ibu. Kemudian kita pilih yang plus di sini ya. Add video, pastekan YouTube linknya di sini Bapak Ibu. Kemudian klik insert. Nanti kalau Bapak Ibu mau upload boleh pakai yang upload video, tapi kalau filenya besar saya sarankan diupload dulu ke YouTube baru dikopikan linknya biar nanti nggak memberatkan di server. Oke Bapak Ibu, untuk yang di bawah ini abaikan. Poster email juga kalau nggak ada abaikan saja. Extract kalau ada subtitlenya boleh dimasukkan, kalau nggak ada abaikan. Kemudian kita ke step 2. Nah Bapak Ibu, di sini ini kita close dulu. Kita sudah mulai edit. Oke, mungkin kita akan play dulu videonya. Kita akan ambilkan momen yang tepat. Oke. Selanjutnya akan tampil murid terbaik kami yang akan membacakan puisi. Saya panggilkan Salman. Oke, kita mungkin akan menambahkan sedikit keterangan ya, atau langsung ke soal ya. Multiple choice. Misalnya kita ini pause video dulu. Durasinya berapa detik untuk tampilnya? Oh, 10 detik. Oke. Nanti ini durasi munculnya label. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian labelnya apa? Oke. Ini misal soal pertama. Kemudian judulnya. Soal pertama kita tambahkan action ya. Klik di sini biar nanti saya juga nggak begitu. Soal pertama. Oke. Pertanyaan. Oke. Pertanyaan mungkin dengan konteks video tadi. Mungkin siswa yang tampil ke depan akan membacakan, oke seperti ini ya. Contoh saja dulu ya. Pertama ini mungkin pantun. Oke-nya bisa. Mungkin salah. Yang kedua mungkin puisi. Oke, ini jawabannya benar ya. Jawabannya kita centang. Kemudian kita add option lagi, mungkin yang ketiga pidato. Nah seperti itu, pidato. Ini nanti kalau udah lagi sama, tambahkan lagi, add lagi. Setelah itu selesai, klik done. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini nanti muncul apa istilahnya? Dia akan muncul ada poin sini ya, putih ini ya. Dia akan muncul beberapa detik sesuai dengan tadi kita di sini tadi. Berarti maka akan tayang selama 10 detik seperti itu. Oke, kita coba play. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu apakah berhasil muncul atau tidak nanti ya. Selanjutnya akan tampil murid terbaik kami yang akan membacakan puisi. Saya panggilkan Salman.
Oke, berhasil. Nanti kita untuk previewnya kita nanti saja, kita bikin lagi soal berikutnya. Nanti kita bikin mungkin 3 tempat Tanah soal surga oleh Ya, Salman, bisa bukan ya. lautan. Oke, next kita bikin soal kedua. Mungkin kita coba yang ke true false nih, true false. Sama, kita pause dulu label. Soal kedua, strip, klik di sini. Mungkin sama, titelnya juga sama, soal kedua. Questionnya mungkin apakah siswa yang membacakan puisi namanya Salman? Kalau benar maka jawabannya true, kalau false ya nanti false, tapi karena benar ya kita jawab yang true. Oke, next. Hanya kolam susu, Coba katanya. selanjutnya ya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu, Oke, katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. oke. Next, kita coba membikinkan satu lagi soal ya. Kita mungkin menggunakan fill in the blank ya. Fill in the blank. Oke, sama pause juga. Labelnya mungkin soal ketiga. Strip, klik di sini. Untuk title cuma soalnya aja, nggak usah pakai kliknya ya. Soal ketiga. Kemudian sama, ini untuk deskripsinya. Untuk apa? Silahkan isi, mungkin ya, silahkan isi fill yang kosong, Nah, mungkin pertanyaannya mungkin apa ya, pertanyaannya mungkin coba ke siswa membaca puisi tersebut dengan memegang sesuatu. Untuk jawaban benarnya nanti seperti ini, kita kasihkan bintang dulu Bapak Ibu ya. Bintang dulu ya. Kan tadi kan kertas gitu ya. Kita kecil semua kertas karena nanti besar kecil akan dihitung ya. Akan dipertimbangkan. Jadi seperti itu. Kita klik done. Oke, next. Tiada badai, tiada topan Mungkin kau nanti temui. untuk yang lain bisa untuk Katanya. label, teks, Tapi, label, link. Kenapa juga ayahku bisa. tertiup angin ke Malaysia? Bisa kan Ikan dan udang menghampiri dirimu, kita menambahkan sendiri. katanya. Misal ini kita menambahkan sebuah teks. Oke, mungkin label ini sudah mulai apa, ini teksnya. Informasi tambahan, informasi puisi, klik di sini. Nanti mungkin puisi adalah, cuma untuk contoh saja. Oke, kita ambilkan dari wiki. Kita coba apa istilahnya, ambilkan sedikit kata-kata di sini. Kita ambilkan sedikit kata-kata di sini. Sampai di sini saja. Cukup teksnya. Oke, kita klik di sini, isikan teksnya ya. Oke, sudah. Dan kita klik done. Lagi kita Tapi, menambah apa? kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Oke, kita akan Orang coba bilang tanah kita tanah surga. gambar ya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke, kita tambah gambar. Mungkin kita akan ambil gambar satu ya.
misal tentang gambar puisi, mungkin apalah, mungkin nanti untuk materi yang lain bisa disesuaikan ya, puisi mungkin ke arah logo gitu sih ya, atau mungkin nggak apalah, ini kita ambilkan ini dulu satu. Coba ini kita ambilkan ini, centang aja nggak apa-apa, kita untuk add gambarnya ya. Ini kita uploadan, maka kita ini download dulu ya, save image as, kita simpan ke desktop dulu. Sudah, dan kita sudah simpan ke desktop, kita add image desktop nih, upload selesai. Alternatif teks mungkin ini tambah-tambahan ini apa tentang gambar ini, contoh misalnya seperti itu, contoh puisi, kita klik dan sudah. Ini Bapak Ibu bisa mencoba yang lain, statement, kemudian single choice, kemudian yang lainnya drag text, cross dan sebagainya. Jadi bisa. Setelah Bapak Ibu selesai, ini untuk summary tetap untuk judulnya ya, misal tadi penilaian video pertama, oke. Jadi sama, nggak dianu juga nggak masalah sebenarnya. Oke, statementnya nggak usah, kita klik save and print to post. Oke Bapak Ibu, muncul di sini ya, muncul satu tampilan video puisi satu. Kita coba klik. Nah, nanti di video tadi yang sudah kita edit tadi, maka ketika kita nge-play video di poin-poin ini nanti itu akan muncul apa istilahnya, soal, akan muncul gambar, akan muncul teks sesuai dengan apa yang Bapak Ibu bikin tadi. Coba kita praktekkan, coba cek apakah berhasil yang tadi kita bikin. Selanjutnya Kita akan tampil murid terbaik kami yang akan membacakan puisi. Saya panggilkan Salman. Nah, muncul pertanyaan. Oke, klik. Siswa yang tampil ke depan akan membacakan apa tadi? Apakah puisi, pantun, pidato? Misalnya kita pidato ya. Cek. Oh, salah. Tolak lagi. Apakah pantun? Cek lagi. Oh, salah lagi. Ini diajak ya. Oh, ini puisi. Kita cek. Ah ya, benar, dia mengumpulkan bintang 1. Jadi siswa sambil melihat video juga sambil memahami apa, bisa mengerjakan soal juga seperti itu. Kemudian maka dia langsung lagi. Ini Tanah surga jadi soal kedua ya. oleh Salman. 3, 2, 1. Bukan laut. Nah, ini soal kedua. Apakah siswa yang membacakan puisi namanya Salman? Tadi jawabannya true ya, kita cek true. Oke, continue. Hutan, hanya kolam susu. Ya, next. Ya, Katanya. soal Tapi yang kata ketiga, kakekku, ambil di sini ya. hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Apakah ini nanti Kayu juga dan akan jala muncul? cukup menghidupimu. Katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Oke, ini soal ketiga yang muncul. Nah, saya mencoba siswa membaca puisi tersebut dengan memegang, tadi jawabannya kertas ya. Misalnya kita salahkan buku, cek, salah, coba lagi, kertas, cek, benar, artinya. Nanti juga Tiada muncul badai, apa tiada istilahnya. topan kau Jadi temui. di sini kan ada teksnya, Katanya. informasi, di sini Tapi- tidak ada gambar. Kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Nanti muncul di sini. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Katanya. Ini informasi di sini ya, ini puisi adalah dan seterusnya. Ini kan untuk informasi tambahan. Nah, ada lagi. Tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, ini muncul Katanya. gambar Tapi, yang tadi, yang kata kita Dokter masukkan Intel, tadi. Belum semua. Oke. Kemudian nanti setelah siswa mengerjakan selesai akan di summarizing di akhir. Itu akan ada apa itu jawaban-jawaban siswa, tinggal disubmit ke guru. Nanti guru sudah berhasil untuk mendapatkan file dari apa yang sudah dikerjakan siswa, seperti itu. Itu untuk video interaktif
Mungkin untuk contoh video interaktif ada banyak Bapak Ibu, nanti bisa berkunjung ke, untuk contohnya ya, ada di H5P. Di H5P ini free, ada yang free, ada yang berbayar. Untuk yang free itu sudah banyak sekali fasilitasnya, nanti bisa digunakan untuk membuat konten-konten kreatif, video interaktif dan sebagainya, konten interaktif untuk pembelajaran siswa. Nanti bisa berkunjung ke h5p.org situ, H5P ini. Sambil kita next, berarti di video interaktif selesai. Selanjutnya kita akan membuat kuis Bapak Ibu, atau membuat kuis untuk latihan, soal dan seterusnya ya. Nanti di sini alamatnya H5P. Kita untuk membuat kuis Bapak Ibu, kita coba dari depan lagi ya, dari home dulu. Setelah Bapak Ibu nanti login untuk membuat kuis, setelah Bapak Ibu login nanti sama pilih course yang akan ditambahkan kuisnya, kita yang ini. Kemudian setelah ketemu course-nya, kemudian kita add activity and resource sama. Oke, nanti kalau masih seperti ini Bapak Ibu, jangan lupa, kalau seperti ini jangan lupa turn editing on-nya dinyalakan dulu Bapak Ibu ya. Nyalakan dulu. Sudah nyala, kita bisa merubah Bapak Ibu. Oke, kita bisa menambah lagi. Kita akan menambahkan kuis Bapak Ibu. Kuis ada di sini Bapak Ibu. Di sini ada banyak ya, segmen dan sebagainya. Kuis ada di sini Bapak Ibu. Ini kuis. Kita klik add. Untuk kuis Bapak Ibu, nanti untuk pengaturan kita akan sampaikan. Untuk nama mungkin kita akan bikin soal ujian atau ulangan harian gitu ya, ulangan harian. Oke, dan deskripsinya monggo, mungkin siswa diharapkan untuk mengerjakan soal dengan baik dan benar, semisal ya. Nah, seperti itu. Kemudian display description ditampilkan boleh, ataukah hanya di depan mau dikasihkan gambar juga boleh, mungkin exam logo gitu kan. Kita carikan logo yang bagus biar nanti di depan apa istilahnya ada logo yang menarik. Misal kita ambilkan ini Bapak Ibu, kita ambilkan logo ini, logo exam yang ini. Oke, kita tunggu loadingnya selesai dulu. Nah, ini sudah, kita copy make location. Selanjutnya kita masukkan gambar ya, pilih yang image, paste URL-nya. Udah, centang, karena gambarnya tadi besar, kita kecilkan mungkin 250 cukup. Oke, kita save. Sudah, untuk halaman depan selesai. Selanjutnya kita akan ke timing ya, untuk waktu ujian. Untuk waktu ujian Bapak Ibu nanti diisi ya, untuk awal ujian itu dimulai tanggal berapa dan jam berapa. Semisal awal ujian karena ini ulangan dan siswa boleh mengerjakan selama 1 minggu semisal, maka kita buka hari ini, kita tutup 7 hari setelah hari ini, berarti sekitar tanggal 22 gitu ya, 20 atau 22, maka siswa mengerjakan dalam 1 minggu seperti itu. Kemudian waktu mengerjakannya berapa menit Bapak Ibu, misal nanti waktu pengerjaan 90 menit, nah seperti itu, nanti sudah sesuai. Kemudian jika waktu habis bagaimana, ini kan otomatis kita abaikan saja. Kemudian untuk grade, kemudian untuk di bagian attempt allow, nanti berapa kali boleh ujian Bapak Ibu? 1 kali, oke, ataukah 2 kali? Kita 2 kali, maka siswa boleh mengerjakan selama 2 kali ujian ya. Dipilih yang nilai tertinggi. Kemudian di layout ditampilkan berapa soal dalam 1 halaman, 1 sudah abaikan, berarti tidak perlu kita rubah. Acak, oke, acak, kita nggak usah rubah. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu untuk di review ya, jika ini sifatnya anak-anak tidak boleh mengetahui nilai dan juga tidak boleh mengetahui jawaban, maka silahkan ini dihilangkan semua Bapak Ibu centangannya.
biar nanti anak cuma bisa mengerjakan tidak tahu nilai aslinya. Tetapi kalau anak boleh melihat jawaban yang benar, boleh melihat jawaban anak, kemudian boleh melihat nilainya, maka ini C6. Karena ini baru mencoba untuk kita sudah soal ke UAS ya, soal ulangan harian, maka anak boleh melihat hasilnya. Oke. Boleh melihat hasilnya. Nanti biar mencoba lagi seperti itu. Untuk aperian berapa desimal itu abaikan. Kemudian extra restriction ini untuk passwordnya Bapak Ibu, jadi anak tidak bisa mengerjakan kalau tidak punya passwordnya. Kita akan coba untuk kasih passwordnya yang mudah saja, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian yang lainnya abaikan yang untuk customisasi, save. Oke, sudah munculkah? Oh, ini sudah muncul. Soal ulangan harian. Jadi untuk membuat kuis sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat soal pilihan ganda Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk memasukkan soal itu ada di bagian ini Bapak Ibu. Tadi di kuis tadi ya, dengan logo seperti ini kita klik dulu kuisnya. Setelah itu masuk seperti ini. Nah, ini kita belum punya soal Bapak Ibu, kita masukkan dulu di edit quiz. Edit quiz. Kemudian di situ ada grade. Bapak Ibu menggunakan grade berapa? Nah, skala 4 kah? Skala 10 atau skala 100? Kita pakai skala 100 ya. Kemudian soalnya diacak, ya diacak. Nanti biar soalnya keacak. Kemudian untuk menambah soal, sini Bapak Ibu add. Kemudian a new question. Oke. Kita pilih a new question. Soalnya apa nanti pilihannya? Banyak nih Bapak Ibu, ada multiple, true, false, matching, short answer dan sebagainya. Kita gunakan dulu untuk yang multiple choice. Nah, di sini. Kemudian kita add. Oke. Defaultnya ini aplikasi Bapak Ibu. Kemudian untuk question 6 ya, question 6 biar untuk kategori biar lebih mudah. Ini berarti tadi soal nih, soal BI kelas XI, gurunya tadi saya tak singkat NR, kemudian nomor 1. Ya nanti apa istilahnya ini untuk pengkodean saja biar ketika tercampur dengan soal yang lain kita memiliki, tapi ini tidak akan tercampur karena sudah memiliki ruang masing-masing. Kemudian question text ini berisi tentang soalnya Bapak Ibu, soalnya ya. Semisal kita Indonesia merdeka pada tanggal ini pertanyaan yang cuma untuk contoh saja ya, pertanyaan mudah. Kemudian di format Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu memiliki kategori soal yang mudah, suka, dan sulit, maka ini bisa digunakan Bapak Ibu. Untuk soal semisal ada 3 kategori ya, mudah, sedang, dan sulit. Mungkin yang mudah maka dia poinnya 1, kalau yang sedang maka dia poinnya 2. Kalau yang susah maka dia poinnya 3. Seperti itu. Kalau semua soalnya kategorinya sama, yaudah satu semua. Oke, feedback kita tidak isikan. Kemudian boleh nggak anak mengerjakan 2 jawaban karena kita cuma untuk multiple choice dan cuma 1 jawaban benar ya, maka kita cuma menggunakan 1. Kemudian shuffle the choice, acak soalnya, ya acak jawabannya, ada juga, kena juga. Kemudian number of choice, untuk penulisan soal jawaban itu menggunakan ABC kecil, ABC besar. Oh, saya coba yang ABC besar. Oke, boleh. Kemudian di situ Bapak Ibu, mungkin kita kasihkan jawaban ya, mungkin 28 Desember dulu. Kemudian choice itu 17 Agustus. Oh, ini jawaban benar, maka grade-nya dikasihkan 100 Bapak Ibu. Karena ini cuma 1 jawaban benar. Nanti kalau ada 2 jawaban benar dan ada mungkin soal yang nilainya itu persentase, boleh jawaban yang ini 100%, mungkin jawaban yang kedua cuma 75%, seperti itu. Karena ini cuma jawaban benar, maka yang lainnya kita nonkan gitu. Kemudian choice 3 itu jawaban ketiga mungkin 20 gitu ya. 20 April. Choice keempat
13 Mei. Choice kelima 17 Maret misal. Nah, kemudian nanti untuk mapel bahasa Inggris jika hanya menggunakan 4 choice jawaban, maka choice kelima tidak usah diisi Bapak Ibu. Seperti itu, kemudian kita klik. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Maka soal pilihan ganda dengan langkah tadi selesai. Untuk pembuatan nanti tinggal next soal kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu ya. Pilihan ganda selesai. Kemudian untuk soal esai Bapak Ibu ya. Untuk soal esai sama. Karena soal esai nanti tetap guru sendiri ya yang harus mengoreksi karena jawaban anak terlalu panjang, tidak bisa menggunakan. Kalau nanti yang short answer bisa menggunakan koreksi otomatis, tapi untuk yang esai harus Bapak Ibu sendiri yang mengkoreksinya. Sama langkahnya Bapak Ibu untuk menambahkan soal esai ya. Di add dulu a new question. Oke. Kemudian di esai. Nah, sebelum itu kita coba dulu Bapak Ibu. Kita mau menambah soal dari depan ya. Dari depan langkahnya seperti ini untuk yang soal esai ya. Untuk menambah soal esai dari depan langkah-langkahnya sama. Pilih course yang terlebih dahulu yang akan ditambah soalnya. Kemudian pilih kuisnya atau ujiannya mana yang akan ditambahkan, ini soal ulangan harian ya. Kemudian tadi tombolnya editnya hilang ya. Tombol editnya hilang. Nah, ternyata tombol edit itu Bapak Ibu ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Oke. Kalau edit setting itu untuk merubah settingan kuis. Ya. Karena kita hanya untuk menambah soal kita gunakan yang edit quiz di bawahnya, bukan edit setting, tapi edit quiz. Nah, di sini Bapak Ibu. Kembali lagi ke sini ya. Kita akan nambahkan soal esai Bapak Ibu, esai. Dan klik add. Oke. Di soal esai sama tadi ini ya, nomor 2, teks. Jelaskan apa yang dimaksud dengan puisi, semisal seperti itu ya. Contoh aja ini. Kemudian nanti di formatnya sama, responnya HTML editorial, benar seperti itu, maksimal berapa. Oke. Enter wajib. Kemudian respon template ini abaikan, selesai. Oke. Sekarang kita coba preview soal ya Bapak Ibu. Untuk preview soal sini ada tombol loop ya. Klik preview. Nah, ini untuk soal mengerjakan. Seperti itu Bapak Ibu. Coba Indonesia merdeka pada tanggal, misal kita jawab 17 Agustus. Oke. Kita gunakan yang submit and finish. Nah, nanti sudah muncul Bapak Ibu di technical information di sini Bapak Ibu. Take answer itu jawabannya apa, respon answer jawabannya apa. Kita coba start lagi Bapak Ibu ya. Coba jawab yang salah 20 April. Submit online finish. Nih, take answer-nya ini, respon answer-nya ini, seperti itu. Summary-nya dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang di esai, nanti anak sudah bisa mengerjakan. Nanti anak di sini puisi adalah dan seterusnya. Submit and finish. Oke, karena nggak ada jawaban benar ya. Nanti karena harus gradingnya sendiri-sendiri karena ini soalnya soal esai, nanti sesuai seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk soal esai sudah selesai. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang kita akan coba untuk download hasil siswa. Sebelum download hasil siswa, kita akan menjadi simulasi siswa untuk membuka course. Nah, Bapak Ibu kita simulasikan ya. Kita simulasikan, kita buka dulu satu browser lagi biar nanti nggak perlu login 4 lagi. Kita buka smkmutuaja.com, kemudian kita login tadi menggunakan user siswa ya. Gunakan ini guys. Setelah siswa berhasil login ya, nah ini sudah benar ya. 20 R1 namanya ini. Kemudian muncul course-nya dia. Nah ini anak tidak bisa merubah Bapak Ibu karena
anak sebagai peserta didik yang hanya bisa melihat dan mengerjakan soal yang ada di sini Bapak Ibu. Nah di situ anak sudah boleh bisa melihat petunjuk penggunaan, petunjuknya ini A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Ada video motivasi di sini. Nanti bisa di play oleh anak, bisa diperbesar, bisa dilihat di YouTube juga seperti itu. Ini kan contohnya ya, contoh video motivasi dulu untuk saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau itu. orang pernah Dan mau difuskan juga bisa. Next, kemudian ke materi pertama. Oh ini KD-nya ini, IPK-nya ini, tujuan pelajarannya ini, seperti itu. Mungkin mau menambahkan peta konsep juga bisa nanti. Seperti itu. Kemudian sejarah puisi, klik dulu. Oke, sejarah puisi. Oh ini sejarah puisi seperti ini, bla 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 bla, perkembangan seperti ini dan seterusnya. Oke, siap, sudah paham. Next. Setelah paham, kemudian mau melihat video ya, video puisi tadi yang interaktif tadi. Oke, lihat video. Ini juga sama tadi yang dari YouTube. Apakah siswa bisa mengerjakan soal nanti? Kita coba Bapak Ibu. Oke, kita coba apakah siswa berhasil ya. Ini sudah ada poin-poinnya di sini Bapak Ibu ya. Kita play. Oke, ini contoh untuk video yang nanti ambilkan dari YouTube. Selanjutnya akan tampil murid terbaik kami yang akan membacakan puisi. Saya panggilkan Salman. Tiga. Nah, soal muncul Bapak Ibu. Soal pertama di sini. Nih, siswa yang tampil ke depan akan membacakan tadi jawabannya puisi ya. Cek. Kemudian soal kedua. Soal kedua apakah Tanah Surga juga akan muncul soalnya oleh Salman. Bukan laut. Ini soal kedua muncul, klik. Apakah nama siswa yang mengerjakan puisi namanya Salman? Oke, mungkin kita lupa tadi, kita jawab aja yang salah dulu. Cek. Oh salah. Next. Hanya kolam susu. Katanya. Lagi ya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Katanya. Juga bisa muncul. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Oke, klik. Siswa membaca puisi tersebut dengan memegang tadi jawabannya kertas ya. Kertas, kita cek. Nah, benar Bapak Ibu. Next. Tiada badai, di sini tiada muncul informasi tambahan di sini, kemudian di sini nanti muncul gambar ya. Kemudian setelah siswa berakhir nanti setelah siswa sampai sini Bapak Ibu kita simulasikan ya. Nah, nanti setelah video berakhir diputar, maka siswa bisa submit answer. Oke, sudah. Oke, untuk video ini selesai. Next, saya akan coba mengerjakan soal. Ya. Video, mungkin siswa akan mengerjakan soal ulangan harian. Klik. Nah, klik kemudian ini ada attempt quiz now. Kita klik. Nah, ini kan muncul di sini Bapak Ibu. Soal dibuka tanggal sekian, ditutup tanggal 22 Agustus. Waktu pengerjaan 1 jam 30 menit. Mungkin grading method soal dengan jawaban tertinggi kan gitu. Tadi passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Indonesia merdeka pada tanggal jawaban oh ini 17 Agustus. Next. Kemudian jelaskan apa yang maksudnya puisi. Puisi adalah mungkin ini anggap aja dan seterusnya, jawabannya mungkin benar ya. Dan seterusnya. Kita finish. Oke. Di sebelah kiri nanti ada ini Bapak Ibu ada waktunya ya, masih berapa waktunya. Kemudian kita submit all and finish. Nanti kalau sudah warnanya hitam ini atau abu-abu seperti sudah dikerjakan, kalau yang putih belum dikerjakan. Submit all and finish, submit all and finish. Nah, ini Bapak Ibu muncul. Oke, sudah muncul. Jawaban yang benar apa? Ini belum dinilai ya tadi ya. Oh, benar. Oke, sekarang kita finish review. Oke, siswa sudah selesai. Karena tadi kan ada 2 kesempatan ya, berarti masih bisa mengerjakan 1 kali lagi. Oke, sekarang kita coba Bapak Ibu, kita sebagai guru ya,
Berarti untuk apa ini, siswa sebagai guru, guru sebagai untuk melihat hasil jawaban siswa, langkahnya sama, kita dari depan dulu aja biar nanti mudah. Dari course Bapak Ibu depan, oke. Kemudian dipilih kuisnya ini, oke. Di sini Bapak Ibu sudah muncul attempt 1, dan berarti sudah ada yang mengerjakan. Kita klik Bapak Ibu, klik. Kemudian di sini Bapak Ibu muncul siswa atas nama Budiman, oke. Dan ternyata soal kedua belum dinilai. Sekarang kita nilai dulu Bapak Ibu. Kita nilai dulu ya. Ini, oke. Kita klik ini ya. Kita klik make comment or override make ya. Ini opsi adalah jawabannya benar ini. Oke, jawaban Anda benar. Anda tepat, mungkin seperti itu. Silahkan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Misal seperti itu ya, komennya ya. Max, karena tadi maksimal nilai poinnya 1, kita kasihkan 1. Karena dia benar jawabannya. Kalau salah, mungkin kasihkan 0. Kalau agak benar agak salah, mungkin kasihkan 0,5. Karena ini benar, maka kita kasihkan poin 1. Oke, sudah ada komentarnya. Oke, ini kita close. Sudah. Sekarang kita refresh Bapak Ibu. Nah, sekarang di refresh. Terus di bawahnya Bapak Ibu sudah muncul grafiknya. Ada satu anak yang mengerjakan nilainya dapat nilai 100. Nah, nanti kalau ada anak yang salah, muncul di sini Bapak Ibu sesuai dengan grade-nya nanti ya. Kemudian, oh ini saya mau download Excel-nya, tinggal klik, pilih yang Excel, klik download. Save file dulu lah, kita save file dulu. Ini kita buka file Excel-nya. Apakah berhasil nanti untuk download ini tadi ya? Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul nilainya Bapak Ibu. Siswa atas nama Budiman, ini kelasnya ini, kemudian emailnya ini, finish, dikerjakan sekian, diselesaikan jam sekian, waktu mengerjakannya sekian. Jadi nanti ada waktu pengerjaan. Jadi nanti terbaca siswa yang mengerjakan 40 soal kok cuma 20 detik, berarti mungkin dia cuma ngawur lah seperti itu. Nilainya sekian benar, jawaban yang salah yang mana, yang benar yang mana, seperti itu. Oke. Kemudian untuk review Bapak Ibu bisa lihat di soal ini ya. Mungkin nanti ada, loh ini kok Q1 pertanyaan pertama kok banyak yang salah semua ya. Ini kan kok banyak yang salah, kita review lagi. Oh, ini jawabannya benar. Oh iya, jawabannya memang benar. Mungkin oh ini karena mungkin jawabannya salah lah, seperti itu nanti bisa direview. Nanti panjenengan bisa rubah lagi. Maka seperti itu ya, bisa dirubah. Oke, berarti untuk download hasil selesai, kemudian simulasi selesai. Kita tinggal membuat ringkasan, upload file, dan membuat pengumpulan tugas untuk siswa. Oke, kita akan coba membuat ringkasan untuk siswa ya. Untuk siswa, untuk membuat ringkasan kita di depan dulu ya. Karena mungkin setiap hari mungkin siswa diwajibkan membuat ringkasan untuk diupload ya. Seperti itu, sama klik dulu course-nya yang akan kita bikin ringkasan di bawah ya. Dan kita add, kita pilih yang wiki ini untuk ringkas. Jadi nanti siswa mengerjakannya online dan guru bisa menilai. Wiki name ringkasan pertemuan 1 seperti itu. Siswa setelah membaca materi diharapkan untuk mengisi ringkasan secara online melalui menu berikut ini. Seperti itu. Oke, jangan centang ya. Bikin mode kita ke individual ya. Jadi nanti anak sendiri
first name pack, mungkin kita ini ringkasan pertemuan pertama. Format kita gunakan HTML, kita centang force format biar nanti semua HTML karena ada tempat yang lainnya ya, kita yang HTML aja. Kemudian yang lainnya abaikan, activity abaikan, kita save and return to post. Nah, selesai. Ini ringkasan pertemuan. Oke, seperti itu. Ringkasan pertemuan selesai, nanti anak login ya. Nanti anak setelah login kemudian mau lihat ringkasan, mau mengerjakan resume dia. Oh ya, saya sudah belajar ini, kemudian saya akan membuat resume-nya. Klik ya, ringkasan, kemudian anak sudah membuat. Oke, Bapak, materi hari ini sebentar. Materi kali ini saya mendapatkan pemahaman tentang apa itu puisi. Saya juga mengetahui informasi tentang sejarah dari puisi di dunia maupun di Indonesia. Sudah seperti Bapak Ibu, sudah selesai, klik save. Anak sudah mengirimkan hasilnya, resume-nya. Mungkin cuma seperti ini guys, singkat nih. Kalau mau ditambahkan video bisa, ditambahkan gambar juga bisa, sama diedit tadi ya. Di sini mau nambahkan apa, tinggal masukkan gambar, Mac atau apa, kan gitu. Save. Kemudian dari guru kalau mau mengecek sama, tinggal klik aja yang tadi ringkasan tadi. Kemudian kita lihat Bapak Ibu di view ya, di view. Dan nanti sudah ada muncul di sini ya. Sudah tadi Mas Budiman TKL1 ya. Ini klik. Nah, ini sudah muncul dari sini materinya Mas Budiman. Oh ya. Guru mau komen bisa seperti itu. Itu untuk membuat ringkasan selesai. Selanjutnya kita untuk upload file ya. Nah, untuk upload file untuk biar siswa bisa download file. Misalnya ini Bapak Ibu, nah di materi di depan ya, di sini Bapak Ibu mau melampirkan file PowerPoint. Misal kita carikan dulu puisi PPT. Ini ada PowerPoint dari yang sudah saya download. Oke, saya akan menambahkan add ya, karena kita menambahkan file yang bisa di-download siswa, kita gunakannya ini Bapak Ibu, file, kita klik add. Oke, ini semuanya unsur-unsur puisi tadi, unsur-unsur puisi, unsur puisi. Mungkin tambahkan action, silahkan di download seperti itu. Deskripsi mungkin nggak perlu, nggak bisa kita isi, tinggal tadi filenya tadi kita uploadkan ke situ ya. Ini uploadkan ke sini ya filenya. Kemudian tampil kan nggak size-nya, tampil kan nggak tipenya, tampil kan nggak kapan dimodifikasinya seperti itu ya. Yang lainnya berikan save and return. Sudah, file siap di-download oleh siswa. Sekarang kita coba ke siswa, apakah siswa berhasil untuk mendownload ya, nanti bisa nggak muncul nggak hasilnya. Oke, di bawah tadi ya, di bawah. Nah ini unsur-unsur puisi, silahkan download. Nah nanti siswa bisa lihat nih. Ini kenapa kok saya cepat, ini saya dua ya Bapak Ibu ya. Ini browser pertama, ini browser kedua, jadi tinggal gonta-ganti browser itu kan enak. Nih, oh ini ada file baru dari Pak Guru, download dulu ah. Oh berhasil download ya, bisa di-download seperti itu. Oke, untuk upload file selesai. Sekarang kita membuat pengumpulan tugas untuk siswa. Nah ini untuk tugas yang dikumpulkan Bapak Ibu,
Untuk tugas yang dikumpulkan caranya sama, dari depan lagi ya, dari depan, dari home dulu aja. Home, di mapanya panjenengan yang muncul ya. Kemudian pilih di add, pilih yang segmen Bapak Ibu, segmen add nih, tugas membuat puisi. Oke. Silahkan upload di sini. Mungkin kita akan carikan logo, upload logo yang biar agak bagus sedikit. Ini kita ambilkan gambar yang bagus, misal mungkin yang ini ya, ini saya gunakan yang ini. Gambar ini kita copy aja, copy image location. Oke. Kemudian di sini klik dulu, kasihkan gambar, klik kanan paste filenya, deskripsinya centang dulu, kemudian gambarnya terlalu besar kita kecilkan 250. Oke, kita klik save. Nah, sudah. Bapak Ibu ya, centang dulu ininya. Kalau mau menambahkan file template mungkin nggak perlu ya, kita nggak perlu file template. Ini waktunya selama seminggu, waktu pengumpulan maksimal seminggu. Kemudian filenya apa aja? Ini teks juga, kemudian filenya juga harus di submit gitu kan. Ini waktunya selama 1 minggu. Ada di limit nggak? Kata-katanya nggak usah lah. Maksimal berapa kali upload? Sekali upload, tidak sekali. Kemudian nanti ada file yang diharuskan mungkin PDF ya, .pdf dan seterusnya. Kita nggak usah, bebas saja dulu, bebas ya. Lainnya sudah. Oke, untuk grade mau menggunakan yang settingan seperti apa? Untuk pengumpulan kita set dulu aja biar cepat untuk pengumpulan. Oke, di bawah Bapak Ibu kan juga sini. Nah, di sini ada file upload ya. Selesai. Sekarang kita coba sebagai siswa Bapak Ibu, ini sebagai siswa ya, sebagai siswa Budiman tadi dengan browser yang lain. Kita refresh dulu. Apakah sudah muncul yang tadi upload? Oh, ini sudah muncul uploadnya. Tugas membuat puisi, silakan upload di sini. Tadi, oh iya, kemarin ada tugas dari Pak Guru suruh membuat puisi. Sekarang waktunya kita upload gitu kan. Kita di sini Bapak Ibu. Dari siswa tinggal klik add submission, kemudian filenya Bapak mungkin seperti itu. Berikut adalah tugas untuk membuat puisi dari kelompok kami. Mungkin siswa namanya siswa siapa? Budiman. 2 Siti, 3 Andi, dan seterusnya ya. Kemudian filenya di sini. Kita uploadkan file. Kita coba uploadkan file sembarang dulu ya. Kita uploadkan file. Kemudian di download ada file. Ini kita uploadkan, ini misal ini kita uploadkan file ini. Upload this one. Oke, save change. Nah, nanti ini siswa berhasil Bapak Ibu, berhasil melihat, berhasil mengupload ya. Sekarang sebagai guru ya, sebagai guru kita akan coba lihat apakah sudah ada anak yang mengumpulkan. Oh, ini ternyata dari 9 anak, 9 partisipan sudah ada 1 anak yang sudah mengumpulkan. Sekarang kita klik dulu, grade dulu ya Pak ya, untuk memberikan nilai. Kita grade dulu. Nih, tadi mas kelompoknya ini grade-nya berapa? Grade, oh ini jawabannya 90 ini. Bagus ini. Jawaban puisi Anda, mungkin puisi Anda sangat bagus. Save change. Oke, nah sudah kesimpan. Nanti tinggal ke siswa yang lain ya, siswa yang lain dan seterusnya. Nanti bisa ke siswa yang lain, siswa yang Mas Budiman dan seterusnya. Itu kemudian view all submission. Ini sudah tadi kayak
Mas Budiman kita kasihkan siapanya 95. Puisi Anda sangat menarik. Susah kita tarik saja. Oke, berhasil. Kita back. Sudah. Sekarang kita download. Bisa Bapak Ibu mau view catbox bisa, ini sudah muncul nanti. Ini Mas Budiman video puisi tadi dapat nilai sekian. Ini yang video tadi, yang video interaktif tadi. Kemudian soal ulangan sekian, kemudian membuat puisi sekian, totalnya sekian. Nanti sudah ada rata-ratanya sendiri Bapak Ibu, seperti itu rata-rata peran itu. Ini juga muncul nanti ya, keterangan tambahnya ya. Siapa aja nanti, tipenya yang mana itu. Nih, oh siapanya benar, oh ini siapanya salah, seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sekian dulu untuk penggunaan e-learning ya. Terima kasih. Berarti untuk yang pengumuman juga sudah selesai. Oke, terima kasih. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.